Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Masya Allah panasnya. Serius ini panas banget oi. Tapi mungkin di kamera nggak terlalu terlihat panas ya, karena aku setel ke lumayan gelap, jadi nggak terlalu silau. Nah ini luar gelap banget. Nah ini mesti terang lagi. Ini sekarang jam setengah 12, jadi matahari itu lagi di atas ini. Terik sekali cuy. Gas gas gas. Mantap, lumayan rame. Untung pakai ini ya, apa namanya ini ya, mini set. Nggak tahu lah apa namanya. Yang penting biar nggak terasa panas. Agak sedikit ngegas, tapi tetap hati-hati. Bensin mau habis, tapi nanti aja lah, insya Allah sampai lah. Karena mungkin pada saat dia kedip-kedip seperti ini yang menandakan bensin mau habis, sebenarnya ya namanya mau ya, tapi kan belum habis. Masih bisa lah pulang ke rumah, perjalanan 15 kilo itu masih bisa. Cuma ya jangan dicontoh ya, kalau misal kedap-kedip kayak gini ya mendingan diisi aja. Panasnya. Kita sambil gas. Mendekati weekend cuy, jadi mungkin mulai rame. Karena sekarang hari Jumat. Kita belok ke kanan. Entah kenapa aku sekarang lebih suka pakai jalur ini deh. Nggak terlalu rame dan jalannya juga nggak jelek-jelek amat, masih bisa dilalui lah. Bisa ngebut. Mantapnya. Ini di Koramil, rumah dinas tentara. SMA negeri. Wah nih, tadi ada SMA ya, kita melewati SMA. Aku jadi kepengen cerita tentang kejadian yang lagi viral di minggu-minggu ini, dimana ini ada hubungannya sama SMA atau SMK ya, khususnya SMA sih sebenarnya. Jadi gini teman-teman, ini zaman dari aku sekolah itu, kita itu kan memang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya, mungkin dari ranking ya, dari ranking 1 sampai mungkin ranking terakhir. Dan pada saat SMA itu di kelas 12, kalau dulu zamanku kelas 3 SMA ya, itu kan kita juga selain berlomba-lomba untuk lulus kuliah, nah kita juga berkompetisi agar diterima di perguruan tinggi yang kita mau. Nah, untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang kita mau itu ada banyak pilihan, ada banyak jalur ya. Misal katakanlah jalur, kalau zamanku dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Nah, kalau sekarang mungkin namanya SMBPTN ya, seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri. Jadi kita nanti daftar, terus kita milih mau perguruan tinggi apa, terus kita tes. Kalau kita masuk, nanti kita bisa diterima di perguruan tinggi yang kita mau. Kalau kita memenuhi standar dari penilaiannya ya, tergantung perguruan tinggi negerinya itu kualitasnya seperti apa dan minta standar nilainya seberapa. Tapi intinya kita harus tes, kita harus seleksi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, selain jalur SBMPTN atau apapun itu, ya SBMPTN, ada juga yang namanya, kalau zamanku dulu namanya PMDK. Kalau sekarang saya kurang paham namanya apa, tapi yang jelas itu seleksinya itu dari mereka SMA, dan indikator penilaiannya itu dari nilai, bisa nilai rapot atau nilai akhir ya, dari dia kelas 1 SMA atau kelas 10 berarti kan ya. Nah, itu sudah disiapkan untuk dikompetisikan. Nah, nanti pada saat di kelas 12, siswa-siswa yang nilainya bagus, kalau kita ngomong siswa yang berprestasi gitu ya, siswa yang berprestasi nilainya bagus, itu akan didaftarkan untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang disukai tanpa tes. Jadi intinya ini adalah seleksi tanpa tes berdasarkan nilai, tapi harus didaftarkan dulu. Yang daftar melalui siapa? Melalui sekolahnya. Kejadian yang lagi rame, yang sekelas siswa itu pada demo, adalah banyak siswa, ratusan bahkan mungkin ribuan ya, itu yang gagal masuk seleksi tanpa tes di tiap-tiap sekolahnya. Jadi kalau di data ini aku baru baca ya di artikel. Sebentar, head. Nah, kita mau lewat mana ya? Kita lewat sini aja. Nah, itu ada sekitar 373 sekolah. Bayangkan, 373 sekolah yang siswanya itu tidak bisa atau gagal seleksi tanpa tes. Wah, itu parah banget. Bayangkan, itu ada 373 sekolah. Nah, kalau semisal dalam satu sekolah itu ada ratusan siswa yang gagal, itu berarti kan bisa sampai mungkin ribuan ya siswa yang notabene berprestasi, yang harusnya bisa masuk tanpa tes, malah gagal, nggak bisa karena tidak didaftarkan. Nah, itu kan kocaknya minta ampun. Aduh ya Allah, itu kocak sih menurutku sih, mohon maaf ya. Dan siswa-siswi itu yang merasa harusnya dia itu eligible ya, atau dia masuk ke dalam daftar siswa berprestasi yang diterima di perguruan tinggi tanpa tes, itu gagal, itu pada demo, pada protes lah. Bahkan sampai ke orang tuanya pun pada ikut protes. Nah, kalau di sini kalau aku lihat itu kan banyak yang nyalahin sana sini, nyalahin sekolahnya, nyalahin gurunya, nyalahin sistemnya.
Nah, kalau dilihat lagi, ini kalau secara spesifik ya, di daerahku aja, di Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga itu ada, setahu ada 2 SMA yang siswanya gagal dan demo teman-teman. Itu siswanya gagal karena apa? Ya seperti tadi, dari pihak sekolah itu belum mendaftarkan. Ini kalau yang aku tahu ya dari kacamata aku teman-teman. Jadi kan teknisnya kan siswa-siswi yang berprestasi itu dia mengumpulkan berkas-berkasnya seperti nilai rapot, terus prestasi-prestasinya, sertifikatnya dan lain-lain dalam bentuk soft file, masukkan ke input data di SMA-nya. Dimasukkanlah nanti dari input data di SMA-nya itu nanti didaftarkan ke pusat ya, atau mungkin dari kementerian. Nah, bisa jadi dari sekolah itu tidak tanggap, tidak cepat ya teman-teman ya, atau bahkan tidak tahu, atau bahkan tidak mau tahu. Wah, kacau coy. Dan katanya kan memang waktunya itu cukup cepat ya, kalau nggak salah dari bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025 batas pendaftaran untuk seleksi tanpa tes. Jadi untuk seleksi nasional mahasiswa berprestasi ya itu ya. Cuma sampai bulan Januari akhir itu mungkin ya ada yang sudah daftar atau ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah yang sudah lengkap mungkin ini kalau aku mau bertanya, kenapa sih nggak didaftarin? Ya enggak. Nah, itu kalau ngomong yang salah siapa? Karena ini ya, apapun itu, ini kan human error teman-teman, bukan sistem. Kecuali kalau sistemnya gangguan dan lain-lain ya, ini kan human error. Dan yang namanya sistem internet itu kan bisa dilakukan di mana aja, nggak harus di sekolahan. Karena ada yang ngomong kan, oh ini karena banjir jadi mungkin nggak bisa dilakukan. Ah, menurutku itu alasan pekok sih. Masa ada guru yang sampai alasannya sekonyol itu? Iya toh. Ya namanya sistem itu hubungannya sama internet itu semuanya bisa. Nah, tinggal gimana mereka, apakah sekatan untuk mendaftarkan atau tidak. Nah, permasalahannya di sini yang mungkin sudah pada memenuhi kriteria malah tidak didaftarkan. Bisa jadi malah lupa, ya enggak? Bisa jadi malah nggak tahu caranya. Wah, itu lebih konyol lagi. Kecuali kalau misal di satu kabupaten, katakanlah di satu kabupaten itu ada puluhan sekolah ya, itu pada nggak daftar semua lah. Itu mungkin salahnya, mungkin dari pusat tidak memberikan sharing ilmunya itu tidak maksimal. Tapi ini di kabupaten itu ya ada 1, 2, 3 sekolah lah ya yang siswanya itu tidak bisa daftar. Nah, berarti kan masalahnya di sekolahnya teman-teman. Dan yang pertama kali yang bisa kita ambil, satu, sekolahnya yang memang tidak aware atau tidak tanggap tentang teknologi, ya kan? Ini kan terkait dengan teknologi, dimana teknologi itu kan memang mau tidak mau harus kita pelajari. Kita harus adaptasi untuk mempelajari teknologi, karena apapun itu sekarang kan pakainya teknologi. Mungkin zaman dulu daftarnya itu pakai hard file terus dikirimkan dan lain-lain. Sekarang tinggal hard filenya, misal katakanlah sertifikatnya difoto, terus habis itu di scan, terus habis itu dikirim, diupload, itu udah selesai. Nah, berarti kan teknologi. Yang kedua yaitu tadi terkait dengan sistemnya. SDM di sekolah bisa nggak ngerjain sistem itu? Nah, bisa jadi SDM yang ada di sekolah
operatornya lah ya gampangannya, itu bisa tidak bisa atau mungkin tidak mampu ya untuk kualifikasinya, atau males, atau kewalahan. Nah ini kan banyak faktor. Nah, kenapa sih kita harus tahu dulu masalahnya agar kita tahu solusinya? Nah, kalau yang dari kacamata aku ya, yang pertama dari sekolahnya. Nah SDM yang ada di sekolahnya itu berarti itu yang kita ngomong error. Dan efeknya kan wah panjang banget teman-teman. Akhirnya mahasiswa berprestasi yang harusnya bisa tanpa tes ya gagal, nggak bisa. Akhirnya dia mau nggak mau harus ikut tes bareng sama siswa-siswa lain. Dan siswa-siswa yang memang tidak merasa mempunyai nilai yang bagus, yang memang diniati untuk ikut seleksi berdasarkan tes, itu akhirnya kan tambah saingannya yang pinter-pinter lagi. Yang harusnya nggak perlu pakai tes, karena gagal akhirnya ya ikut tes, dan akhirnya ya nambah saingan, ya tetap akhirnya dirugikan teman-teman. Ini yang kasihan siswanya, akhirnya dirugikan cuma gara-gara SDM yang ada di sekolah tidak tanggap teknologi, tidak bisa memaintain pekerjaan yang mungkin membludak. Karena kan ini kondisi ini kan harusnya kan sudah berjalan tiap tahun ya, kan tahu ini kondisi membludak seperti ini. Ya logikanya dari segi pimpinan ya memberikan kebijakan lah, ada backup SDM baru, atau mungkin dikasih kompensasi yang lebih, ya kan, ada uang lemburnya lah atau apapun itu. Karena kalau nggak ada ya kerjanya pasti males-malesan. Suruh lembur sampai malam tapi nggak ada kompensasi, ya males amat. Jadi memang SDM di sebuah perusahaan itu penting banget. Ini kalau ngomong perusahaan kan banyak ya, ada perusahaan yang memang arahnya industri kayak gini nih, ini kan perusahaan. Dan sekolah pun sebenarnya perusahaan, sama aja, institusi, instansi itu sama aja. Bedanya outputnya. Kalau di sini mungkin sebuah produk, kalau sekolah itu produknya siapa? Mahasiswa, siswa yang memang punya prestasi, atau siswa yang bisa sukses. Nah kalau kayak gini, sekolah secara tidak langsung menggagalkan kesuksesan dari siswa berprestasinya loh. Wah itu beban moral banget teman-teman. Bayangkan aja, mereka sudah semangat dari selama 3 tahun ya untuk bisa mencapai nilai yang terbaik, gagal gara-gara kesalahan orang lain, atau bahkan gagal gara-gara kesalahan institusinya atau sekolahnya. Wah itu sakit sih. Nah jadi ini mungkin pelajaran ya buat semua sekolah atau bahkan perkuliahan atau universitas, karena ini juga di universitas juga seperti itu. Pelajarannya itu jangan sampai menyepelekan teknologi. Kalau merasa belum bisa belajar, cari informasi, cari pengetahuan terkait dengan teknologi yang ada di perusahaan teman-teman, atau yang ada di perusahaan atau di sekolahnya. Dan ya itu tadi, tanggap, layanannya bagus, cepat. Sekolah pun kalau bisa ini
bikinlah pelatihan tentang teknologi, bisa ke gurunya, bisa ke adminnya, bisa ke staffnya, bisa ke operatornya, itu secara berkala, sehingga apa, mereka itu bisa belajar. Karena aku yakin lah kalau semisal nggak dikasih support, suruh belajar sendiri pada malas, apalagi generasi-generasi yang memang bukan generasi paham teknologi. Ya mohon maaf ya, kayak baby boomers, generasi X gitu kan. Itu kan buat ngurus komputer, buat masukin data itu kan males banget. Aku aja yang generasi milenial sebenarnya males, karena semua penilaiannya kan berdasarkan sistem cuy. Kayak aku penilaian BKD, beban kinerja dosen dan lain-lain, itu udah nggak ada tuh, dikirim-kirimin pakai hard file udah nggak ada, semuanya pakai sistem semua. Ya mungkin ini menjadi hikmah, semoga nanti kedepannya kita semuanya, baik pihak sekolah, universitas, instansi, bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada dan niat ikhlas untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau di subscribe ya alhamdulillah, kalau belum ya silahkan di subscribe. Yang suka silahkan di like, dan kalau mau diskusi silahkan diskusi di kolom komentar. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.